Terima kasih Coach Nova. Terima kasih Coach Nova dari kami Indonesia. Coach Nova Arianto, julukannya adalah Suster Ngesot karena waktu aktif sebagai pemain, setiap habis cetak gol, dia selalu cosplay jadi Suster Ngesot. Selebrasinya memang ngesot, tapi tidak dengan karirnya. Karirnya lompat seperti vampir Cina. Tahun 2024 ditunjuk sebagai pelatih kepala U17. Tahun 2025 langsung lepas landas. Sempat ingin sekolah pelatih ke luar negeri untuk dapat lisensi, tapi dilarang sama Sintayong. Udah mendingan di sini bantuin saya, belajar aja sama saya, kata Sintayong. Belajarnya sama Sintayong, makanya nggak heran kalau racikannya hampir mirip kayak Sintayong. Bahkan nasibnya pun sama, sering dikritik dan dicibir sama tukang keong. Gaya rambutnya mirip Upin Ipin, tapi ketegasan dan gaya melatihnya keras dan disiplin. Orangnya cerdas tapi juga tegas. Para pemain yang main medsos langsung dicoret dari timnas. Coach Nova rendah hati, dia nggak sombong. Walaupun menang 13-0, tapi dia juga nggak pernah songong. Ya mungkin dia tahu lawan dia adalah tong kosong. Dari raut wajahnya kelihatan dia suka mikir, diam dan berpikir. Tahu-tahu sejarah terukir. Timnas U17 untuk pertama kalinya dibawa masuk Piala Dunia. Lewat jalur kualifikasi ngalahin Yaman dan Korea. Ya, itu adalah Coach Nova. Mantan pemain belakang, U17 sekarang dia pegang dan semoga akan selalu menjadi pemenang. Cuman yang gue lihat kan gesture pelatihnya, gue melihat karakter pelatihnya untuk memanage tim ini. Dan gue sangat respect, maka dari itu gue berani bilang jauh-jauh ya Coach Nova ini pelatih top, ini pasti bisa membawa pemainnya ke level berikutnya. Terus akhirnya 2-1. Kalau orang bilang ya itu kebetulan, enggak, itu gol yang gol typical striker. Kalian mungkin belum pernah lihat Filippo Inzaghi, nah golnya banyak kayak begitu. But it's a goal. Itu gol dari kerja keras, buat proses. Is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bola rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random, ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia.
sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Jadi itu yang kenapa saya mau rubah nanti di U16 adalah etos kerja dan cara kerjanya. Saat defend ya semua harus ikut defend, saat menyerang semua harus ikut menyerang. Agar apa nanti mereka terbiasa dan mempunyai mindset, oh bertahan tuh semua harus ikut bertahan dan menyerang harus ikut menyerang. Agar apa nanti saat dia naik level ke U23 atau timnas senior, pelatih senior sama pelatih U23 itu udah nggak bingung lagi gitu loh. Apa yang udah kita perbaikin dari bawah itu nanti bisa dibawa sampai senior maupun di timnas U23. Ngubahnya di tim nasional. Lagi kan timnas dasar. Iya maksudnya selalu ngubahnya di tim nasional. Iya. Itu PR kita sih. Itulah Reji. Maksudnya benar sih pasti di tim nasional karena insight baru itu munculnya justru di tim nasional. Yes. Ya, yang perlu kita tadi gue menyambung yang dikatakan Haryo ya, Coach Nova ini benar, dia sudah hafal betul satu persatu individu pemainnya, mungkin dia tahu kayak nomor celananya berapa ya. Karena sudah sangat hafal dengan pemain yang dia sudah bina lama gitu ya, sehingga dia tahu siapa diganti siapa, kapan momentumnya. Kita lihat bagaimana waktu lawan Korea pergantian pemainnya itu efektif sekali ya. Dan sekarang juga pergantian pemainnya sangat efektif. Kita lihat bagaimana masuknya Fandi ya. Fandi bisa banyak menarik perhatian back lawan sehingga bisa menghancurkan konsentrasi lawan yang sudah mulai naik. Kemudian masuknya Raffi juga dia bikin penalti, masuknya Jos juga dia bikin kontribusi sehingga jadi gol kedua bagi Evandra. Ini kan menunjukkan bahwa pergantian pemain itu bukti kecerdasan pelatih ya. Pelatihan cerdas itu salah satunya bagaimana pergantian pemain yang dilakukannya itu memberikan arti, membuat perbedaan yang positif. Dan Nova dari 2 laga yang sudah dijalani di timnas U17 ini sudah menunjukkan itu bahwa dia memang sudah mengenal benar karakter pemain ini. Jadi gue harap jangan diubah-ubah lagi nih komposisi pelatih ya, please. Walaupun main di Piala Dunia, kalau mau cari pemain diaspora untuk bisa kita jadiin vitamin. Kita perlu vitamin istilahnya ini sekarang, karena pemain-pemain yang udah ada ini kerangkanya udah kerangkanya ataupun juga materinya sudah yang terbaik yang kita miliki saat ini. Karena mau cari di mana lagi? Jangan ngada-ngada ntar bikin turnamen-turnamen di sini nih. Karena nih mereka ini udah asalnya dari kompetisi. Jadi seperti juga timnas senior, kita perlu booster gitu ya pemain-pemain yang memang punya kualitas bagus untuk menambah kualitas tim. Terutama di 17 ini juga kita perlu itu juga, makanya kita dorong nih PSSI, ayo sekarang lu cari pemain-pemain diaspora yang usia segini seperti Becker. Ini udah lolos. Iya, jangan jadi penggembira di sana. Ada kesempatan nggak untuk kita, karena kan di level U17 tuh nggak terlalu jauh gitu, gapnya nggak terlalu jauh. Jadi tambahan pemain-pemain yang kualitasnya ya mungkin sedikit di atas pemain kita, yang punya pengalaman internasional, yang punya pengalaman itu pasti akan menambah 1-2 step tim ini gitu di decisive moments gitu.